Reportase Investigasi melakukan studi kasus dan mengumpulkan 10 sampel berbagai bentuk mie dari berbagai tempat di Pulau Jawa. Hasilnya, 4 mie berbahaya untuk dikonsumsi. Simak tips yang akan hadir dalam segmen ini agar Anda bisa tetap tenang mengonsumsi mie karena Anda tahu mie yang Anda konsumsi aman. Ini sekaligus mengakhiri reportase investigasi sore ini. Saya Ani Rahmi. Sampai jumpa. Olahan mie mendapat tempat tersendiri di hati konsumen Indonesia. Kuliner menggunakan mie mudah dijumpai di mana saja. Namun bagaimana bila di balik semangkuk mie yang Anda santap tersimpan zat pembasmi kecoa dan zat pengawet mayat? Kecurangan itu nyata adanya, seperti yang dilakukan pabrik mie tempat Gordon dan Picung bekerja ini. Pabrik mie ini sama-sama menggunakan formalin dan boraks untuk mengawetkan dan mengenyalkan mie. Bahkan pabrik tempat Gordon bekerja juga merekondisi mie yang tidak habis dijual agar tetap mendapatkan untung. Hasil uji laboratorium teknologi pangan Universitas Pasundan menegaskan kecurangan pabrik mie tempat Gordon dan Picung bekerja. Hasil pengujian sampel mie dari semua sampel utama mengandung formalin dan boraks. Pemerintah telah melarang penggunaan boraks dan formalin pada makanan. Lazimnya untuk formalin digunakan untuk pengawet mayat dan pengawet sitologi organ. Kemudian untuk boraks dipakai untuk antiseptik dan membantu proses pengelasan logam. Kalau bahan formalin dan boraks masuk ke dalam tubuh, itu bisa mengganggu organ-organ yang ada di tubuh, kemudian yang akhirnya bisa mengganggu sistem saraf pusat. Hasil uji pada 10 sampel acak mie juga membuat kami harus waspada bila makan olahan mie. 10 sampel acak mie tersebut kami ambil dari pabrik mie, pasar, dan supermarket di Pulau Jawa. Dari 10 sampel acak, 1 sampel mie mengandung boraks. 2 sampel mie mengandung boraks dan formalin, dan 1 sampel mie mengandung pewarna non-pangan. Peneliti Unpas menilai ulah oknum pedagang menggunakan boraks dan formalin karena persaingan bisnis kuliner mie semakin ketat. Padahal ada cara mengawetkan, mengenyalkan, dan mewarnai mie dengan cara aman. Kalau bahan alami untuk pengawet sebenarnya dari kunyit juga udah jadi alami. Kemudian untuk pengganti boraks dipakai sodium tripolifosfat. Sedangkan untuk pengawetnya biasanya ditambahkan sodium propionat. Hanya saja takaran penggunaan sodium tripolifosfat dan sodium propionat harus sesuai dengan yang dianjurkan pemerintah. Untungnya masih ada produsen dan pedagang mie jujur di sekitar kita. Aryoni sudah 3 tahun membuat mie. Ia mengaku tidak sedikit pun tergoda mengawetkan dan mengenyalkan mie dengan boraks dan formalin. Hasil uji laboratorium juga membuktikan ucapannya. Mie Aryoni tidak mengandung zat kimia berbahaya. Cara sehat dipilih Aryoni. Mie dibuatnya berwarna hijau dari sari daun sawi. Kita keistimewaannya mie ini hijau sehat tanpa bahan pengawet dan tanpa menggunakan bahan penyedap rasa kimia. Jadi benar-benar alami, hijau sayuran segar dan mengandung banyak mineral dan kaya serat. Aryoni juga menggunakan cara aman agar mie produksinya awet. Untuk pengawetannya kita menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, terus kemudian untuk pengenyalan kita menggunakan telur bebek. Dan untuk penyimpanan tahan lama, kita menggunakan dalam kemasan kedap udara dan dibekukan dalam frozen. Jika Anda mempunyai waktu senggang, cara relatif paling aman mengonsumsi mie adalah dengan membuatnya sendiri. Sebenarnya pembuatan mie itu tidak usah memakai barang-barang seperti boraks atau formalin, sebenarnya tidak jadi masalah. Hanya apa yang harus dipakainya waktu pembuatan mie itu. Jadi kalau misalkan untuk membuat mie yang segar, itu harus begitu bikin, dimasak, lalu disajikan. Jadi prosesnya itu nggak lama. Biasanya sekitar 40 jam setelah pembuatan.
Berikut tips memilih mie yang aman yang dibagi Bjorn. Basic pertama, wanginya. Biasa mie pakai boraks atau pakai formalin, dia ada bau-bau menyengat. Kalau mie yang tanpa formalin atau boraks, dia tidak berbau. Yang kedua, dari warna. Warna yang dipakai untuk pewarna makanan, tidak ada warna yang sangat mencolok. Karena kalau terlalu banyak pewarna, rasa akan menjadi pahit. Beda dengan pewarna-pewarna seperti pewarna kimia yang lainnya. Itu biasanya kan warnanya mencolok. Yang ketiga, mengkilat dan tidak mengkilatnya. Mengkilat minyak itu berbeda dengan mengkilat dari barang-barang kimia. Misalkan kalau dari minyak, kita oles gitu, minyak itu nempel. Seperti itu. Yang kedua, setelah dioles biasanya warnanya akan berubah mengkilatnya. Sedangkan seperti di awal. Tapi kalau yang sudah emang memakai barang-barang kimia lainnya, biasanya dia dilap tidak menempel ke sini. Lalu mengkilatnya itu tetap mengkilap terus. Jadi benar-benar seperti segar, tapi sebenarnya umurnya sudah panjang. Lalu remas mie itu. Kalau mie itu begitu diremas, dia akan menyatu dan rusak bentuk garis-garis mie-nya. Berarti itu yang benar. Karena mie yang sudah memakai bahan-bahan kimia